Teman-teman, insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, tidak saja dalam konteks ibadah pribadi, namun juga terkait dengan ibadah sosial. Tetapi kenapa ya momentum ini tidak bikin organisasi non-profit teman-teman bertumbuh secara signifikan? Atau jangan-jangan teman-teman masih belum siap? Jangan-jangan teman-teman masih bingung mau ngapain? Jangan-jangan kita bakal begini-begini lagi aja kayak tahun lalu. Yuk, kita cari jawabannya di video kali ini. Hai, perkenalkan saya Torik Torki. Buat teman-teman yang belum mengenal saya, silakan simak video pertama saya agar silaturahmi kita tambah erat. Makasih ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bahwa ada 5 faktor yang menjadikan organisasi non-profit teman-teman tidak fantastik di Ramadan. Mengapa tidak fantastik? Yuk, kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama, kurang persiapan, bahkan tidak ada persiapan. Saya jadi ingat dengan sebuah quote dari salah satu bapak bangsa Amerika, Benjamin Franklin. Beliau katakan, gagal merencanakan ibarat seperti merencanakan kegagalan. Yang sudah-sudah nih, karena kurang persiapan, jadi tidak punya konsep. Karena tidak punya konsep, maka tidak ada tema-tema yang diusung di Ramadan. Karena tidak ada tema yang diusung di Ramadan, yang jelas tidak punya strategi. Jadi organisasi teman-teman jadi tidak punya strategi. And then, akibat tidak punya strategi, bingung. Taktik apa yang mau dipakai? Fundraising campaign-nya jadi tanpa arah. Action-nya sporadis, bahkan terkesan ngemis-ngemis. Dan bisa jadi lagi-lagi Ramadan kali ini teman-teman hanya nangis di pojokan atau alias cuma jadi penonton. Di saat lembaga lain dah sibuk dengan kampanye yang keren-keren, kampanye yang jargonnya masing-masing bagus, dan ini bisa jadi nampar buat kita kan? Lalu bagaimana buat yang persiapannya belum oke, Mas Torik? Ini tips dari saya. Mumpung masih ada waktu, fokus lagi ke persiapan. Cek satu persatu kira-kira persiapan apa yang perlu dilakukan, kesiapan apa yang belum, masih ada celah yang belum optimal, dicek lagi. Duduk bareng sama-sama, diskusi, cermati semua. Mana celah yang belum oke, mana yang sudah oke. Kalau perlu begadang-begadang deh, capek-capek deh. Yang penting hasilnya oke, punya. Yang kedua, tidak punya tema. Buat teman-teman di organisasi non-profit, Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan kreativitas sekeren-kerennya untuk mencapai target sebaik-baiknya. Lalu kenapa ya kita ini masih perlu bikin tema campaign di Ramadan, Mas Torik? Jadi gini teman-teman, menurut saya Ramadan itu perlu tema karena satu, Ramadan ini bisa menjadi penguat atau tema teman-teman bisa menjadi penguat pesan atau kampanye Ramadan teman-teman. Karena basis strategi komunikasi diambil dari tema Ramadan teman-teman. Berikutnya, ini bisa menggiring opini donatur untuk berdonasi ke organisasi non-profit kita. Dan berikutnya, dengan adanya tema Ramadan, adrenalin kreativitas kata terpacu untuk menata taktik fundraisingnya. Banyak tema-tema keren dan inspiratif yang biasa dikampanyekan. Dan ini bisa juga dicontoh dan bisa jadi ide buat teman-teman. Seperti kampanye Ramadan kuat. Nah, konteksnya lembaga teman-teman ingin meningkatkan atau mengangkat mereka yang terpuruk ekonominya karena COVID misalnya. Atau ada juga tema campaign Ramadan terkait dengan zakat untuk bangsaku dilakukan oleh sebuah organisasi. Kuat karena zakat.
Saya siap zakat sekarang, zakat berdaya, gitu. Oh ya teman-teman, tema Ramadan tidak melulu untuk lembaga zakat ya, atau lembaga non-profit berbasis zakat, tapi bisa diusung oleh organisasi umum atau organisasi non-zakat. Saya pernah lakukan itu, waktu saya dapat amanah di lembaga, dan saya bekerja untuk lembaga yang non-berbasis zakat. Maka saya usung tema yang lebih universal di Ramadan. Contoh, colorful Ramadan. Spirit Ramadan, Ramadan untuk semua, Ramadan bulan berbagi atau super Ramadan. Nah, lalu bagaimana bagi yang belum punya tema di Ramadan? Berikut tips dari saya. 1, segera bikin tema Ramadan, belum terlambat. Yang mencerminkan tema dan spirit organisasi non-profit teman-teman. Jadikan ini sebagai basis kampanye fundraising dan komunikasi teman-teman. Buat hashtag untuk penguat pesan di semua kanal sosmednya teman-teman. Yuk, manjakan mata donatur kita dengan tema yang inspiratif. Sehingga menggiring mereka berdonasi ke organisasi kita. Selamat merancang tema yang inspiratif. Faktor yang ketiga, kenapa Ramadan tidak jadi fantastik? Layanan payah, teman-teman. Satu hal yang menurut saya penting soal pelayanan adalah respon dan realisasi. Beberapa waktu lalu saya pernah pesan sebuah desain. Namun apa daya, sudahlah responnya lambat, layaninnya juga terkesan ogah-ogahan. Ujung-ujungnya setelah saya menunggu lama, order saya nggak jadi dikerjain, alias batal. And deadline saya jadi berantakan. Bagi saya vendor kayak gini nggak banget deh. Konteksnya apa? Gini, ketika organisasi non-profit teman-teman menjanjikan sebuah layanan, apalagi layanan khusus di Ramadan, please pegang komitmen itu. Katakan sanggup jika sanggup, katakan tidak jika tidak. Tolak dengan baik jika di luar kapasitas organisasi teman-teman. Contohnya, sudah tahu Ramadan adalah bulan di mana semua aktivitas sibuk-sibuknya. Kita lagi hektik-hektiknya. Insya Allah tamu bakal banyak datang ke kantor teman-teman, amin. Kantor teman-teman bakal banyak terima telepon orang mau berzakat, amin. Transaksi keuangan, zakat, infak, sedekah, luar biasa ramenya, amin. So, imbangilah dengan tata kelola layanan yang baik. Catat ini ya teman-teman. Ramadan adalah bulan di mana layanan prima sebuah organisasi non-profit dipertaruhkan. Layanan payah, maka donatur nggak mau singgah. Layanan bagus, maka donatur insya Allah keluarkan fulus. Dan ini tips dari saya terkait layanan. Tata ulang pola layanan organisasi di tempat teman-teman. Cek mana layanan di Ramadan yang sudah oke, yang masih agak-agak belum bisa dipenuhi, yang masih belum ada tim, yang masih ragu-ragu, cek semua. Jika menjanjikan layanan jemput zakat dari jam 9 pagi sampai 9 malam, ya taruh orang yang sigap, yang punya komitmen di situ. Jika organisasi teman-teman menjanjikan layanan 24 jam, konsultasi zakat, konsultasi agama, konsultasi wakaf dan sebagainya, taruh orang yang mumpuni dan siap untuk layanan itu. Jika dirasa ruang tamu perlu ditata ulang, ya lakukan agar siapapun tamu yang datang merasa nyaman ke organisasi, ke lembaga zakat teman-teman. Masa sampai segitunya Mas Torik? Jawabnya iya. Kalau organisasi non-profit teman-teman mau lebih baik di Ramadan kali ini. Nah, bagaimana untuk faktor yang keempat dan yang kelima? Sabar. Saya akan bahas di video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar teman-teman tetap dapat update dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Yuk tulis komen jika masih ada keresahan, masih ada tambahan atau ide yang mau teman-teman sampaikan. Tulis yuk di kolom komen biar kita bisa terus berinteraksi. Saya Torik Torki, salam jago fundraising.